Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugito, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pengolahan hasil tanaman perkebunan, dan teman-teman mahasiswa teknologi pengolahan hasil perkebunan yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan tentang produk pengolahan karet yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arnon Rangga Fitra sebagai moderator, kemudian Umi Kurniasari sebagai penyaji, dan Sage Nayoma sebagai penyaji, Trias Mutiara Nisa sebagai penyaji, dan Dita Aulia Jana sebagai penyaji. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang karet dan lateks, saya persilakan untuk Saudari Umi Kurniasari. Baiklah, yang dimaksud dengan karet alam ialah merupakan elastometer atau sebuah polimer hidrokarbon yang elastis dan merupakan material yang penting dalam produksi elastometer. Kemudian lateks. Lateks merupakan sistem koloid di mana partikel karet yang dilapisi oleh protein dan fosfolipid terdispersi di dalam air. Kemudian karet alam itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertama, kekuatan tarik dan tekan. Karet alam memiliki kekuatan tarik dan tekan, serta ketahanan terhadap menerima bahan yang cukup tinggi. Kemudian, 2, mampu menghambat listrik. Karet alam mampu menghambat listrik, sehingga dapat digunakan sebagai insulasi. 3, barir mikroorganisme. Sejauh ini, karet alam merupakan barir yang terbaik dalam menghalangi mikroorganisme, virus, atau bakteri termasuk virus HIV. Karena itu, karet alam banyak digunakan di dalam dunia medis. Yang keempat, yaitu memiliki ketahanan yang tinggi. Karet alam memiliki ketahanan yang cukup terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh lingkungan seperti panas, cahaya, dan ozon. Dan karet alam juga tahan terhadap pemotongan, irisan, dan robekan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Sagi Nayoma. Adapun hasil pengolahan karet. Yang pertama, ada ban kendaraan, kendal jepit, penghapus, dan lain-lain. Untuk produk hasil pengolahan karet yang kami angkat di sini adalah merupakan penghapus. Alat dan bahan pembuatan penghapus. Alat yang digunakan dalam pembuatan penghapus adalah yang pertama, wadah untuk mencampur semua bahan, yang kedua mesin pencetak, yang ketiga pengaduk, dan keempat mesin pembungkus. Bahan yang digunakan dalam pembuatan penghapus adalah lateks, pigmen, batu apung, dan minyak sayur. Proses pengolahan penghapus akan dijelaskan oleh Trias Mutiara Nisa. Baiklah, saya akan membahas tentang proses pengolahan penghapus. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan itu adalah karet atau lateks. Nah, karet yang biasa kita gunakan itu adalah karet alam yang biasanya lateks yang dihasilkan dari pohon karet. Selanjutnya adalah penambahan bahan lain. Jadi, bahan baku tadi dimasukkan di dalam wadah pencampur, lalu ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Bahan lainnya itu ada pigmen, warna minyak sayur, dan batu apung. Jadi, pigmen ini memberi warna untuk si penghapus tersebut. Nah, pigmen itu biasanya ada warna merah, putih, dan warna lainnya. Nah, biasanya pigmen merah itu diperoleh dari oksidasi besi, sedangkan si pigmen putih biasanya diperoleh dari oksidasi seng dan oksidasi titanium. Dan warna-warna lainnya biasanya dari pewarna organik. Lalu
minyak sayur. Minyak sayur itu digunakan untuk membuat karet menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk dibentuk. Sedangkan batu apung memiliki mineral alami yang bisa membuat penghapus lebih kasar. Selanjutnya adalah proses pemanasan. Nah, proses pemanasan ini setelah bahan dicampur dengan bahan lainnya, diaduk, lalu dilakukan proses pemanasan. Nah, proses pemanasan ini menggunakan suhu sekitar 315 sampai 370 derajat Celcius. Pemanasan ini digunakan untuk membuat penghapus menjadi mudah terbentuk. Selanjutnya adalah proses pencetakan dan pendinginan. Campuran dari lateks karet yang telah dicampur tadi, kemudian setelah dipanaskan, lalu karetnya dicetak dan dipotong menjadi bentuk-bentuk yang bermacam. Bentuk tersebut disesuaikan dari industri tersebut. Cetakan dari penghapus itu biasanya ada yang berbentuk datar, berbentuk persegi panjang, silinder, dan bentuk yang lainnya. Dan pada saat proses pencetakan penghapus karet, bisa dilakukan dengan layar pencetak bergerak. Jadi sebuah roll yang bertinta di atas selembar bermotif dari sutra itu akan meliputi si penghapus tersebut. Lalu setelah proses pencetakan penghapus tadi didinginkan. Lalu proses pengemasan. Nah, proses pengemasan ini biasanya dilakukan dengan mesin pengemas. Nah, penghapus tadi dibalut dengan plastik. Lalu si penghapus yang telah dibalut tadi sudah dibentuk dan dimasukkan dalam kardus besar yang bisa langsung dipasarkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari penghapus karet akan dilanjutkan oleh Dita Auliajana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penghapus karet. Nah, jenis-jenis penghapus karet ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu penghapus berwarna merah muda atau merah. Nah, penghapus berwarna merah muda ini mempunyai karakteristik yang mudah lengket. Nah, jenis ini cukup baik untuk menghapus kebanyakan tulisan pensil. Tetapi kelemahannya, jika terlalu sering digunakan, maka cenderung mengotori dan merusak kertas yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada penghapus art gum. Nah, penghapus jenis ini cocok untuk menghapus area yang luas dalam satu sapuan tanpa merusak kertas. Nah, tetapi penghapus ini meninggalkan banyak sisa penghapus dan tidak begitu akurat. Nah, pemakaian yang terlalu lama juga hanya menghasilkan warna kekuningan di kertas. Terus itu penghapus art gum biasanya berwarna gelap atau kecoklat-coklatan. Nah, yang ketiga yaitu ada penghapus uli atau candidate eraser. Nah, penghapus uli ini mempunyai kelebihan yaitu tidak meninggalkan sisa penghapus sehingga tahan lebih lama dibanding penghapus lainnya. Nah, penghapus jenis ini juga dibuat dari bahan kelabu atau menyerupai adonan lem. Nah, penghapus ini sering digunakan oleh kalangan seniman. Nah, penghapus uli ini banyak digunakan untuk memberi efek gelap atau percikan air. Tetapi kelemahannya sedikit terasa lengket di tangan dan mudah meleleh pada suhu tinggi. Nah, yang keempat yaitu ada penghapus vinyl. Nah, penghapus ini mempunyai tekstur yang lembut seperti plastik dan dengan ciri-ciri menghapus yang mirip dengan penghapus karet biasanya. Nah, penghapus ini sedikit lebih lembut dan kuat, tetapi tidak mudah merusak kertas dan nyaman digunakan. Nah, penghapus vinyl ini biasanya putih dan mudah terlihat kotor jika disentuh. Nah, itulah dia jenis-jenis dari penghapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan penghapus itu sendiri. Nah, manfaat utama dari penghapus adalah menghilangkan bekas goresan dari pensil yang telah kita gunakan. Namun, oleh seniman profesional, penghapus juga dimanfaatkan dengan teknik tertentu. Misalnya, memberi kesan kilau dengan menggunakan mal penghapus atau efek smudge jika digores lembut. Nah, itu mengenai jenis-jenis dan kegunaan penghapus. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan akan saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baiklah, untuk kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya telah menyajikan pembahasan tentang produk pengolahan penghapus. Kesimpulan dari produk pengolahan karet adalah: 1. Karet alam merupakan elastomer atau sebuah polimer hidrokarbon yang elastis. Kedua, lateks merupakan sistem koloid di mana partikel karet yang dilapisi oleh protein dan fosfolipid terdispersi di dalam air. Ketiga, produk dari hasil pengolahan karet dapat berupa ban, sendal jepit, penghapus, dan lainnya. 4. Manfaat utama dari penghapus adalah menghilangkan bekas goresan dari pensil. Demikianlah pembahasan tentang produk pengolahan karet dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi. Bentar. Bisa nggak, Mi? Sekali lagi ulang dapat gelas. Iya. PPT Ibu yang mana? Sama, Belum, cuma juga dua. belum ke PPT Ibu sama sekali, anjing. Cuma 2, 1. Yang mana PPT Ibu? Kirim sih weh ke grup. Mau dikirim Eri. Iya, kirim ke grup. Sabar ya. Ke grup kebun Bena, MK kebun.